Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sotun Hasanah. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Fintech merupakan singkatan dari finansial teknologi. Lebih jelasnya, fintech adalah teknologi yang dibangun untuk membantu urusan finansial Anda. Fintech hadir menjadi inovasi teranyar pada jasa keuangan. Sistem fintech ini memudahkan orang untuk melakukan pembayaran, mempersingkat waktu transaksi, mempermudah mendapatkan dana, mempermudah pengelolaan aset, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang jenis-jenis fintech. Yang pertama ada peer-to-peer atau P2P lending. Jenis yang satu ini merupakan fintech yang paling populer di Indonesia. Menurut OJK, P2P lending atau sering disebut dengan pinjol merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Yang kedua ada microfinancing. Jenis yang satu ini memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segar namun terkendala oleh sistem bank. Sudah menjadi rahasia umum jika akses ke instansi perusahaan seperti perbankan kadang sulit diraih oleh masyarakat kecil di pedesaan. Yang ketiga ada digital payment system. Fintech yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank, mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lain-lain. Dengan tanpa syarat yang rumit, seseorang sudah bisa mendapatkan layanan digital seperti di bank. Nah, yang keempat yaitu manajemen risiko dan investasi. Fintech yang ini memberikan seseorang layanan untuk mengelola keuangan dengan benar. Jenis yang satu ini dapat membimbing seseorang untuk membuat perencanaan keuangan yang baik, serta mewujudkan impian finansial di masa depan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu equity crowdfunding. Seperti namanya, crowdfunding adalah layanan fintech dalam penggalangan dana. Nantinya dana tersebut bisa didonasikan kepada sebuah organisasi sosial ataupun diinvestasikan kepada sebuah bisnis. Contoh produk vintage, 1. Bank digital. Bank pun sekarang sudah merambah ke dunia digital. Jadi untuk membuka rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi bank langsung. Anda bisa mengajukan pembukuan bank melalui internet. 2. P2P lending. P2P lending adalah contoh produk vintage yang sedang populer saat ini. Anda bisa menjadi pendana jika ingin meraih keuntungan atau menjadi peminjam ketika membutuhkan modal. 3. Dompet digital. Dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda juga bisa membayar apa saja dengan dompet digital, mulai dari membayar ojek online, membayar barang belanjaan, membayar tagihan sehari-hari, membayar untuk kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. 4. Aplikasi asuransi. Berbagai macam jenis asuransi sekarang juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu Anda menanggulangi resiko yang bisa saja menimpa Anda, mulai dari risiko kecelakaan, risiko terkena sakit parah, risiko kebakaran, dan masih banyak lagi asuransi yang penting untuk kehidupan Anda. 5. Pinjaman online. Pinjaman online juga adalah salah satu produk vintage yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya. Manfaat vintage. Manfaat vintage dibagi menjadi 4. Yang pertama, yakni meningkatkan inklusi keuangan. Manfaat pertama dari vintage adalah masyarakat jadi memiliki banyak pilihan untuk produk keuangan yang dibutuhkannya. Selain itu, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan jasanya. Contohnya, sekarang untuk minjam uang tidak harus memanfaatkan produk perbankan karena sudah hadir produk pinjaman lainnya. Kedua, membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Hidup masyarakat yang berkualitas ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya, sekarang untuk naik ojek tidak harus mendatangi pangkalannya, dan ongkosnya langsung bisa diketahui dengan mengandalkan aplikasi ojek online. Ketiga, pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyak pembisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Pasalnya, produk pinjaman sekarang tidak hanya tersedia di bank. Pelaku bisnis bisa manfaatkan produk pinjaman di lembaga keuangan lain dan vintage. Yang keempat, memudahkan layanan finansial. Dulu, sebelum kehadiran vintage, setiap bulannya Anda harus berkeliling ke berbagai lokasi untuk membayar tagihan. Ini tentu melelahkan, terlebih jika Anda punya lebih dari 5 tagihan. Anda harus mendatangi 5 tempat yang berbeda untuk memenuhi kewajiban Anda. Untuk kelebihan dan kelemahan fintech yaitu kelebihan 1. Mudah dalam melayani konsumen, 2. Informasi cepat dan murah, 3. Keamanan terjamin, 4. Proses cepat, 5.
mudai disetujui dalam 24 jam, 6 pelayanan efisien, 7 notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Untuk kelemahan yaitu 1. Wajib terkoneksi internet, 2. Hanya menjangkau pembisnis yang melek internet, 3. Rawan penipuan, 4. Biaya tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.